Sebagaimana kita tahu bahwa konklav diadakan pada tanggal 7 Mei yang lalu, diikuti oleh 133 kardinal dari 135 kardinal yang mempunyai hak suara. Dua diantaranya tidak hadir karena alasan kesehatan. Konklav kali ini berjalan dengan relatif baik, cepat juga. Dalam waktu 25 jam sejak konklav dibuka, terpilihlah Kardinal Robert Francis Prevost OSA sebagai paus yang memilih nama Leo ke-14. Menurut Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang berbicara via telepon dengan saya, dalam pembicaraan selama masa duka itu ada pertemuan-pertemuan para kardinal setiap hari, itu berbicara tentang figur paus yang akan datang itu seperti apa. Rasa-rasanya harapan-harapannya itu mengarah pada figur Fransiskus kedua yang akan meneruskan. Dan rupa-rupanya suara itu sejak awal, sejak pemilihan sudah tertuju kira-kira siapa yang akan terpilih. Maka tidak begitu lama terpilihlah Kardinal Robert Prevost sebagai paus, dan para kardinal ini yang hadir di sana menerima dengan sukacita paus Leo ke-14 ini. Dan ini paus dari Ordo Santo Agustinus yang pertama, ya. Paus pertama juga yang lahir di Amerika Serikat dan berkebangsaan berkewarganegaraan Peru, ya. Dan mudah-mudahan ini dua kombinasi yang luar biasa, latar belakang negara maju yang kita tahu superpower dengan negara Peru, Amerika Selatan, pinggiran, banyak kaum miskin, banyak kaum menderita. Ini menjadi kombinasi yang luar biasa. Maka itulah sebabnya kenapa yang bagi saya memilih nama Leo 14 juga, ya. Kemudian tadi baru saja saya selesai dengan seminar. Di dalam seminar itu saya menunjukkan bagaimana Paus Leo ke-14 ini, jadi siapa yang menyangka 10 tahun yang lalu Paus Fransiskus itu melihat dalam diri sosok seorang imam yang mungkin adalah cerminan dirinya. Maka 2014 beliau diangkat, Pater Robert Prevost ini diangkat menjadi administrator keuskupan Chiclayo di Peru. Kemudian 2015 menjadi uskup, dan kemudian 2023 dipanggil ke Roma menjadi paus dan menjadi prefek atau kepala dikasteri atau komisi untuk pemilihan para uskup, yaitu pemilihan para uskup untuk negara-negara maju atau gereja-gereja maju, tidak termasuk Indonesia tapi negara-negara maju. Dan makin dekat dan juga menjadi presiden duta perdamaian untuk gereja-gereja di Amerika Latin. Jadi kedekatan itu kita jumpai. Jadi sebetulnya seperti seakan-akan sebenarnya ini kembaran Paus Fransiskus yang lebih muda, hidup sederhana, ya, penuh bela rasa, hidup suci, penuh dedikasi yang muncul di dalam pribadi Kardinal Robert Francis Prevost. Maka bagi saya, kenapa tidak memilih Fransiskus II? Ini tafsirannya, bisa mudah-mudahan tidak salah, ya, sejauh yang saya amati, yang saya yakini. Maka saya menduga begini, dia ingin melanjutkan karya pastoral, menghadirkan Paus Fransiskus dengan gebrakan Leo ke-13. Dan kita tahu siapa Leo ke-13, itu adalah Paus yang pertama menerbitkan ensiklik ajaran sosial gereja Rerum Novarum pada 15 Mei 1891 yang kemudian menjadi dasar ajaran-ajaran sosial gereja setelah itu. Maka seluruh ajaran sosial gereja yang sekarang diungkapkan dan juga diajarkan oleh Paus, termasuk oleh Paus Fransiskus, itu adalah berdasar pada Rerum Novarum ini. Dan gebrakannya luar biasa kalau kita perhatikan gitu. Seakan-akan situasi 1891 itu sama
ada di alam istri dengan kompleksitas lebih rumit. Maka hal ini tidak hanya diatasi dengan gebrakan moral, tetapi dengan pendekatan spiritual, kasih dan bela rasa.